Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Sama-sama kita sembah Tuhan kita, haleluya. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, kami percayakan janji-Mu. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus,
ajaib. Engkau mengadakan kami sehari demi sehari dalam pemeliharaan, dalam penyertaan, dalam perlindungan, dan dalam mujizat-Mu. Ketika kami ada di hadapan hadirat-Mu, ini adalah ucapan syukur dalam suatu ibadah. Dan pada hari ini Tuhan, pada hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, hari di mana kami berkumpul bukan cuma karena ingin bertemu satu dengan yang lain, tapi secara khusus kami bertemu dengan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memelihara hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, ketika kami ada di hadapan hadirat-Mu, kami percaya bahwa hidup yang Kau berikan untuk kami hidupi ini adalah anugerah semata-mata. Sebab kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya bahwa Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan, untuk kami jalankan, sehingga bukan cuma diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami adalah umat pilihan-Mu, anak-anak-Mu, kesayangan-Mu. Walaupun kami datang mungkin membawa banyak permasalahan kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban atas setiap persoalan kami. Karena Engkau kenal kami, karena Engkau tahu persis keberadaan kami, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup. Firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang menghiburkan. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan dan kami imani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Kita pasti bersuka cita walaupun banyak masalah, bukan? Tapi kalau kita ada sampai hari ini, itu suatu bukti bahwa kita menang. Itu suatu bukti bahwa Tuhan terus menjagai kita. Itu suatu bukti bahwa Tuhan menjagai kita satu minggu lagi, bukan? Dan hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Seperti biasa, setiap awal minggu, di awal bulan, minggu pertama, kita sertai ibadah kita dengan perjamuan kudus. Hari ini kita akan baca beberapa ayat. Ada contoh-contoh juga yang nanti kita bisa mengambil teladan, kita bisa lebih mengerti bahwa apa sebenarnya yang Allah ingin kerjakan dalam hidup kita. Oke, kita akan baca ya satu kisah. Maleakhi pasal 1 ayat 2 dan 3. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita baca satu perikop, dan kisahnya juga pasti sudah kita tahu tentang kakak beradik dalam satu keluarga, yang kakaknya bernama Esau, adiknya bernama Yakub. Dan selanjutnya kita tahu bapaknya memberkati Yakub dan juga memberkati Esau, karena Yakub istilahnya menipu kakaknya, bukan ya, gitu ya, menipu kakaknya dengan semangkok kacang merah gitu ya. Dan
Sejak itu seolah-olah sepertinya kalau Yakub tuh serba berkat semua, sedangkan Esau itu sukar gitu ya. Bahkan sampai dikatakan, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Firman Tuhan begitu. Lalu kubuat si Esau itu padangnya itu sunyi sepi dan seperti padang gurun begitu ya. Dengan begitu akan terbersit kepada kita seakan-akan dengan kesalahannya Esau, lalu Allah itu langsung berpaling kepada Yakub. Seakan-akan Allah itu pilih kasih, seperti itu ya. Betul kan ya? Jadi kita langsung menjudgment, memvonis, itu sebabnya berusahalah untuk engkau menjaga hak kesulungan, begitu bukan? Itu memang benar, tidak salah. Tetapi kita akan masuk lebih jauh, kita akan melihat bagaimana selanjutnya apa yang akan Tuhan buat kepada kedua bangsa ini dari keluarga yang dikasihi, keturunan Abraham, Ishak bapaknya, lalu Yakub dan Esau anak-anaknya saat itu. Awal pertama yang kita baca tadi dikatakan Tuhan mengasihi Israel. Perikopnya seperti itu. Kalau dikatakan Tuhan mengasihi Israel, karena itu adalah bangsa pilihan, bangsa yang kudus, imamat rajani. Jadi Tuhan mengasihi Israel. Kita sebenarnya, kita ini kafir ya, kita itu tidak terhisap, tidak termasuk untuk bisa dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Israel, umatnya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus dan Yesus membuka jalan sehingga kita bisa sampai kepada Bapa, sama seperti Yesus memanggilnya ya Aba, ya Bapa, lalu dikatakan kita itu terhisap seperti kita dicangkokkan di dalam pohon anggur gitu ya. Kita terhisap sehingga kita disebut keturunan Abraham, Ishak, dan lalu Yakub, Esau, dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan Tuhan mengasihi Israel, harusnya itu juga berarti bahkan kita juga berhak untuk menerima dan mendapat kasihnya tuh Tuhan, bukan? Kan dikatakan Tuhan mengasihi Israel, berarti harus kita ketahui bahwa Tuhan juga mengasihi kita, mengasihi saudara, dan mengasihi saya juga tentunya, mengasihi kita. Lalu dikatakan, aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Lalu bangsa Israel bilang, dengan cara bagaimana mengasihi? Karena itu tadi, karena dari berkatnya dan sebagainya seakan-akan itu hanya untuk kepada Yakub, sedangkan Esau itu terkutuk begitu. Lalu banyaklah yang berpikir ketika keadaannya sulit, ketika keadaan susah, ketika banyak masalah, lalu terpikir, jangan-jangan aku ini Esau yang terkutuk karena aku pernah berbuat salah. Jangan-jangan aku ini juga termasuk yang menjual hak kesulungan. Itulah sebabnya hidupku susah, gitu ya. Aduh Tuhan, engkau ini pilih kasih. Ya, kenapa waktu itu tidak kau tolong? Kenapa waktu si Esau itu mau makan kacang merah tidak kau bilang, wahai Esau, gitu kan? Ngomong aja dari langit langsung, jangan, gitu kan? Kau itu anak sulung, gitu. Atau ketika seorang mau berbuat sesuatu yang salah, kenapa Tuhan tidak melarang saja sehingga sekarang aku menderita, misalnya begitu ya. Jadi banyak argumen, banyak pendapat, banyak pemikiran yang seakan-akan Allah itu pilih kasih gitu. Kalau menderita, kenapa aku lahir seperti ini? Kenapa aku tidak lahir di keturunan ningrat saja? Kenapa aku tidak lahir
sebagai anak pengusaha besar gitu ya, atau kenapa aku tidak lahir sebagai anak pendeta gede gitu ya, seperti itu bukan? Kenapa aku menderita seperti ini? Nah itu seakan-akan tuh Esau-Esaunya begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, satu hal kita harus tahu, Allah itu kasih. Allah itu kalau mengasihi, dia mengasihi. Saudara pikir Esau itu lalu susah gitu ya? Ayo kita baca ya, kita akan baca Kejadian pasal 39, Kejadian pasal 27 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kita akan baca lagi Kejadian pasal 33. Kejadian pasal 33 ayat yang pertama. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkan nyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuannya itu. Cukup sampai di situ, Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat setelah berpisah, ya lalu ada pertemuan gitu ya, ada rekonsiliasi, dan tidak diceritakan bagaimana mereka setelah berpisah. Tapi kita tahu waktu berkat untuk Esau itu memang berbeda. Dikatakan engkau akan lebih keras, tidak ada embun, tidak ada hujan, engkau harus hidup dengan pedangmu. Lalu dikatakan yang terakhir, namun apabila engkau bekerja keras, maka engkau akan melemparkan kuk itu. Artinya bahwa kerja keras itu harus. Artinya bahwa dengan sekuat tenaga itu harus, tekun itu harus. Apabila engkau melakukan itu, kata bapaknya kepada Esau, maka yang kau sebut kutuk itu engkau lemparkan. Dan kita baca tadi, ketika Yakub mau ketemu Esau, Yakub takut toh, jangan-jangan Esau masih dendam nih. Tapi ketika dia pandang ke sekeliling pegunungan itu, ya begitu banyak orang-orangnya, begitu makmur. Bahkan Esau didampingi oleh berapa? 400 orangnya. Menurut saudara, Esau itu kere apa tajir? Dan kalau kita baca terus, Esau tanya, ini buat apa nih kambing domba segala macam gitu. Lalu Yakub bilang, kakak, ini untuk kakak aku bawakan. Esau bilang, enggak usah, tidak perlu kau bawa-bawa itu. Begitu toh. Kalau Esaunya, maaf ya, kalau Esau kere, ini untuk apa kambing domba segala macam kau bawa-bawa ini? Untuk kakak. Lalu si Esau bilang, oh begitu ya, baiklah, terima kasih, aku terima ya dengan senang hati. Begitu bukan? Beda ya. Tapi Esau nggak jawab begitu, kata tidak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena Tuhan juga berkati Esau. Jadi yang tadi kita prediksi akan sulit, akan banyak
masalah, tidak ada embun, gurunnya sepi gitu ya. Tetapi ada satu hal, bahwa Tuhan tetap mengasihi. Halo, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Kalau yang namanya susah, semua juga susah, bukan? Kemarin ada pandemi, semua juga kena pandemi, bukan? Ada resesi, semua juga kena resesi. Karena memang engkau harus bekerja keras, dikatakan. Kalau zaman itu harus dengan pedangnya mungkin ya, berburu dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan berkata, apabila engkau bekerja dengan bersungguh-sungguh, engkau seakan-akan akan melemparkan kuk itu. Karena kita memang sudah tercemar dengan dosa, dunia ini pun tercemar dengan dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, lalu kita diperdamaikan dengan Allah. Dan Esau mendapat kasih karunia itu. Dan kita sudah lihat tadi, kalau bicara Yakub, terang aja Yakub, apa juga jadi sama dia. Mau kambing yang beranaknya bintik-bintik juga, belang-belang juga bisa sama dia. Karena Allah langsung sama dia, bukan? Jangankan yang mau belang-belang, mau kambing berwarna hijau juga bisa keluar warna hijau. Apa merah, apa kuning, nggak ada yang mustahil. Kalau bicara soal ya Yakub, tapi bicara soal Esau, ternyata Tuhan juga mengasihi. Itu sebabnya kita harus bisa mengucap syukur. Siapapun kita, apakah kita merasa seperti Yakub kah? Atau mungkin kita sempat mengeluh bahwa kita seperti Esau kah? Karena apa yang sudah kita lakukan? Atau mungkin seorang ibu sampai bisa meneteskan air mata karena kesukaran-kesukaran yang dihadapi, karena kepahitan-kepahitan dari hari-harinya, atau karena tertikam seakan-akan oleh orang-orang dekat, dari kawan, dari sahabat. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Ini adalah firman yang bunyinya begitu. Tetapi kadang-kadang kita merasa di mana Tuhan, gitu ya. Tapi hari ini kalau kita ada bersama-sama, yakinlah ini bukan suatu kebetulan. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, karena Dia ingin bersekutu dengan kita. Memang tidak diceritakan di sini. Saya yakin pada akhirnya Esau menyesal, gitu ya. Mungkin dia datang kepada Tuhan. Kenapa dia datang kepada Tuhan? Sebab dia dibesarkan dari keluarga yang sama. Ketika Ishak bercerita tentang kasih Tuhan melalui pengalaman-pengalamannya, tentu dua-duanya mendengar, bukan? Pasti didengar. Jadi itu iman tumbuh kembali. Jadi bangkitlah. Saya yakin Esau pun begitu. Walaupun dalam keadaan terpuruk, ya, berkatnya juga seperti itu, kan? Tetapi dikatakan apabila engkau bekerja keras, maka seakan-akan kuk itu diangkat daripadamu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mungkin gak kuat menghadapi sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin, tapi ingatlah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kau lihat Esau didampingi oleh 400 orang, ya, artinya dia itu kalau menurut saya nih, dia itu juga jadi orang sukses. Walaupun awalnya dari orang yang hancur, orang yang terhilang, orang yang berantakan istilahnya, Tuhan bisa rubah jadi orang yang sukses. Dan di dalam kisah berikutnya, ya, kakak beradik ini berpeluk-pelukan, toh. Kita nggak bahas sampai sejauh itu, ya, tapi paling tidak kita lihat bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi aku mengasihi kamu, firman Tuhan begitu, ya. Aku itu huruf besar, artinya Tuhan mengasihi kamu, mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara,
Ini satu contoh. Kita ambil satu contoh lagi ya, supaya nanti kita bisa melihat bahwa kita sebenarnya bisa bermegah sekalipun dalam kesengsaraan, dan kita harus bisa bersyukur dalam kasih karunia, gitu ya. Ayo kita ambil contoh lagi, kita akan baca Matius pasal 14 mulai ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Cukup sampai di situ. Bapak Ibu saudara-saudara, ini satu kisah bahwa murid-muridnya disuruh berangkat. Kenapa begitu? Karena Yesus seorang diri mau naik ke atas bukit, mau berdoa. Apa yang terjadi? Setelah berjalan ada angin sakal. Angin sakal apa ya? Aku kurang paham nih, karena bukan ahli meteorologi dan geofisika. Mungkin angin sakal tuh angin muter-muter gitu kali ya, sehingga tuh kalau ngedayung tuh begitu berat. Sebab diceritakan mendayungnya begitu berat, nggak jalan-jalan gitu. Didayung kok nggak jalan gitu. Di situ-situ aja sudah habis tenaga, waktu gitu ya, kayak jalan di tempat. Akhirnya apa? Akhirnya kelelahan gitu ya. Lalu kan tiba-tiba Yesus hadir gitu. Kira-kira jam 3 subuh Yesus hadir, kaget kan. Woi, ada hantu gitu ya. Ada hantu. Terus pada takut. Kata Yesus, "Tenang, ini aku." Wah, kau terlalu, kau sebut hantu, emang gak kenal apa? Lalu Petrus, "Kalau memang Engkau, suruh aku coba turun." Kata Yesus, "Baiklah, kemari." Lalu Petrus tuh turun, jalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ini kisah sebetulnya mau cerita apa sih gitu ya, kalau kita renungkan. Awalnya dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkanmu. Sesudah itu apa sih? Sesudah itu, sesudah siangnya tadi membuat mujizat di mana 5.000 orang makan ya, sore-sorenya tuh. Habis itu mereka disuruh pulang. Mereka habis makan kenyang ya, habis Yesus bikin mujizat, lalu mereka suruh pulang. Hari sudah malam. Kata Yesus, "Berangkatlah kau duluan ke seberang, nanti aku nyusul." Loh, tinggalin dong. Nggak usah kau tanya-tanya lah, pokoknya nanti aku nyusul sampailah di seberang. Namanya juga Yesus, ya toh. Berangkat mereka, memang diperintahkan begitu. Mungkin ada yang bilang, "Oh jangan guru, baiklah aku tunggu, nanti biar kita sama-sama naik di perahu," gitu kali. Kata Yesus, "Nggak usah, berangkat sajalah." Lalu mereka berangkat. Apa yang terjadi? Ya itu tadi, angin sakal, perahu tidak bisa jalan, maju enggak, mundur enggak, ngedayung aja terus gitu ya, sampai kecapean. Halo, ada di sini yang merasa seperti itu? Aduh, ngedayung tiap hari, enggak maju, enggak mundur, sampai lelah, sampai letih gitu ya. Ada yang begitu? Iya tuh, dalam suatu perahu, dalam perahu kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pribadimu,
dalam bisnismu. Perahu yang engkau jalani sudah berapa lama? Mau ke seberang tuh, tetapi tiba-tiba ada angin sakal. Maju enggak, mundur enggak, waduh gimana, lelah, capek gitu ya. Masalahnya sebetulnya apa sih? Ketika merenung, kayaknya semua udah bener, ibadah udah bener, berdoa udah bener, mengucap syukur udah bener, firman udah bener, apa masalahnya? Dan kita lihat konteks ini, Yesus kan suruh berangkatlah gitu ya, artinya sudah melakukan perintah. Harusnya, idealnya kalau melakukan perintah Yesus, segala sesuatunya lancar dong. Pokoknya kalau itu semua dalam rencana Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan akan tolong, begitu bukan? Tapi kenyataannya, perintah Tuhan yang dihadapi angin sakal, berjam-jam enggak maju, enggak mundur, habis terkuras, tenaga habis, pikiran habis, lelah lagi, makanan juga habis, lapar soalnya. Halo, gitu ya, begitu bukan? Ya, di mana letaknya gitu ya? Mirip ya, tadi Esau pun begitu. Apabila engkau bekerja keras, maka seolah-olah seakan-akan kau melemparkan kuk itu dari pundakmu, terlepas. Sekarang bersama Yesus loh, hidup dalam eranya Yesus itu, waduh enak bener, bisa langsung bertemu, bisa langsung bertanya, bisa langsung melihat, apalagi jadi pelayannya, bisa ngikutin makan roti, 5 roti dan 2 ekor ikan yang makan 5.000 orang, sisanya itu juga masih banyak, berarti kenyang, enak bukan? Tetapi tetap saja masalah itu ada, tetap saja harus menghadapi persoalan. Dan kita lihat bahwa pada akhirnya mereka jadi lelah. Ya, mungkin sudah mulai bertanya-tanya, mulai berdiskusi, mulai berunding, ada masalah apa dengan kita? Apakah ada di antara kita yang kurang pas? Mungkin kita berdosa, ada dosa yang kau sembunyikan sehingga kita jadi begitu sukar. Dalam keadaan takut, dalam keadaan bingung, lalu Yesus muncul. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa lagi melihat gurunya, tidak bisa lagi melihat itu Yesus. Karena dikatakan di sini, dikatakan itu hantu, itu hantu. Sehingga Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terhimpit, terjepit, kadang-kadang kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya Allah itu ada dekat dengan kita, bahwa sebenarnya Yesus, bahwa sebenarnya Roh Kudus terus menjagai dan menyertai kita. Kenapa kita tidak bisa melihat? Karena keadaan, karena situasi begitu menghimpit, karena kebutuhan daging, karena kebutuhan sejahtera, karena terganggu kesehatan, seakan-akan kita diperhadapkan sesuatu yang kita menjadi tidak bisa lagi melihat kebaikan-kebaikan Allah. Padahal kalau kita
menengok saja sejenak ke belakang. Sudah sekian lama kita bersama dengan Tuhan, sudah sekian banyak Tuhan tolong kita, sudah sekian banyak Tuhan buat mujizat. Tetapi beginilah contohnya, dalam keadaan tertekan, terjepit, Yesus pun dibilang hantu sama dia. Tetapi kita lihat sekali lagi bahwa seperti dikatakan di dalam Maleakhi tadi, dikatakan aku mengasihi kamu, aku mengasihi Israel. Itu adalah wujud kasih Allah kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya, dan tentunya kepada kita. Mungkin kita adalah salah satu seperti yang sedang mendayung tapi nggak maju, nggak mundur. Ya, sementara kita mendayung dan sudah kelelahan, tapi kita masih bersama dengan Tuhan. Walaupun seakan-akan Tuhan itu tidak ikut karena kita disuruh berangkat duluan, tapi kita baca tadi, lalu Yesus ada di situ. Ya, Yesus ada, dia di tengah kesulitan itu, sehingga mereka bilang itu hantu. Nah, si Petrus ini bilang, kalau memang engkau, suruh aku turun. Tapi Yesus tidak marah loh. Yesus tidak bilang, kau Petrus ngomong sembarangan, kau mau turun. Kalau aku kan tahu sendiri, aku mah Yesus, aku mau jalan di air kayak mau jalan di mana kayak terserah aku. Kau mah nggak bisa begitu. Halo. Tapi Yesus, karena Yesus mengasihi, karena itu hatinya Allah. Oh, kau maunya begitu? Oke, turunlah. Lalu Petrus tuh turun. Lalu dia berjalan mendapati Yesus. Semakin jelas ya, kita lihat kasih Allah itu kasih yang sempurna. Baik dalam keadaan apapun, dia tidak berubah kasihnya. Waktu kita lagi susah, waktu kita lagi kejepit, waktu kita lagi menghadapi masalah, mungkin saat kita lemah, mungkin kita merasa kita sudah jauh, kita tinggalkan Yesus, tapi Yesus hadir, dia ada. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin itu juga sama seperti Esau. Pada akhirnya Esau pun sukses, walaupun dikatakan padangmu gurun, embun kagak ada gitu ya, tapi tetap ada kasih Allah apabila engkau mau bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Demikian pula dalam contoh ini, ternyata Yesus pun hadir. Terkadang Tuhan izinkan banyak masalah dalam hidup kita. Terkadang kita masih harus juga menunggu, bahkan tidak jarang air mata harus tumpah ketika kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan minta ampun, kita datang dengan penyesalan, dan kasih itu masih ada. Dan dalam kisah ini ya, yang mendayung angin sakal tidak bergerak itu, dan pasti Tuhan juga punya rencana, karena dengan demikian mereka bisa melihat mujizat, mereka bisa melihat bahwa Yesus itu betul-betul ada, tidak meninggalkan dia. Dan spesial untuk Petrus, dia berkesempatan sama seperti Yesus berjalan di atas air, karena ada Yesus toh. Nah, besok-besok kalau dia sendirian, dia jalan nyemplung dia. Artinya harus selalu bersama dengan Yesus. Jadi ternyata angin sakal itu pun mungkin saja diizinkan oleh Tuhan karena agar mereka lebih percaya mendapatkan atau mengalami mujizat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang kita merasa, kenapa bebanku lebih berat? Kenapa dia temanku lebih ringan? Kenapa aku harus menderita, sakit dulu dan lain sebagainya? Ketahuilah, justru kalau Tuhan izinkan, itu artinya engkau dikasihi oleh Tuhan. Itu artinya Tuhan percaya bahwa engkau sanggup. Tuhan percaya bahwa engkau dipilih karena engkau adalah imamat pilihannya Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus toh? Itu selalu mengingatkan
bahwa Tuhan mengasihi, sangat-sangat mengasihi. Artinya mati pun berani dia mati supaya menunjukkan bahwa bahwa Yesus mengasihi kita. Kita baca ayat terakhir ya. Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma, semua yang kita alami, ya, semua ada jenjang-jenjangnya, seakan-akan kita dididik untuk naik sampai kita naik dalam suatu pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Karena pengharapan itu lalu kita menjadi kuat, dan pengharapan itu adalah Roh Kudus memberikan kita kekuatan dalam hati kita. Halo? Jadi itulah sebabnya saya katakan bermegahlah dalam kesengsaraanmu, karena Tuhan ada mengasihimu. Engkau mengalami itu semua dan kau akan lihat kemuliaan, dan bersyukurlah dalam kasih karunia, karena Tuhan itu sudah kasih Roh Kudusnya, dan kita tetap kuat, kita tetap berjalan sampai kita lihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan mengasihi kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan saudara yang di rumah bisa mempersiapkan, yang di sini juga bersama-sama petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Kita katakan, dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku, dan damai di hatiku. Dalam perjamuan kudus, dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Kita angkat pujian ini, kau mohon biar Tuhan jamah setiap hidup kita. Dia jamah segenap hidupku, dan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapak Ibu Saudara-saudara,
kita tidak mensakralkan roti dan anggur ini jadi jimat begitu ya, tidak ya. Tetapi kita makan roti, kita minum anggur dengan satu pengertian bahwa ini mengingatkan bahwa Kristus mati untuk sakit penyakit kita. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Ini suatu metanoia, perubahan melalui Kristus, sehingga kita menjadi hidup bersama dengan Allah, dan akhir dari kehidupan adalah kehidupan yang kekal. Dan kita mengerti itu, kita melakukan ini, dan kita menerima pengampunan, menerima kesembuhan ketika engkau percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan kami adalah roti dan anggur, roti yang melambangkan tubuh-Mu yang hancur untuk sakit penyakit kami supaya sembuh. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa-dosa kami. Siapakah di antara kami yang tidak pernah bersalah? Tetapi Engkau Tuhan, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan Engkau mati buat kami. Dan hari ini Engkau mengubah hidup kami, hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti, hidup yang tidak berpengharapan menjadi pengharapan yang di dalam Engkau, di dalam Allah. Apa yang sukar bagi manusia, bagimu itu sangat-sangat mudah, dan tidak pernah ada kata terlambat bagimu. Hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti dan minum anggur yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Segala berkat, pertolongan dan ucapan syukur itu ada bersama dengan kami, karena Engkau mengasihi kami. Sekarang Tuhan, Kau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Demikian juga anggur ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah darah-Mu, darah penyucian, sehingga siapapun yang minum anggur ini, dia menjadi baru, dikasihi oleh Engkau. Engkau buat rencana yang baru dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita katakan Dia jamaah. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.
masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah juga bisa melakukannya bersama-sama. Kalau nggak ada roti, mungkin dengan biskuit, atau tidak ada anggur, dengan air teh pun. Yang penting kita paham ya, kita ngerti bahwa ini adalah satu sakramen Alkitabiah. Ini memang ditulis dalam Alkitab, dan Yesus sendiri berkata, perbuatlah ini akan daku, untuk mengingatkan akan pengorbananku, dan dikatakan engkau perbuat ini sampai aku datang kembali, dan aku akan membangkitkan engkau pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus yang bilang begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, kau pegang roti di tangan kananmu. Siapa di antara kita yang sakit? Ketika engkau percaya, waktu engkau makan roti, engkau katakan dalam nama Yesus aku sembuh. Imanmu bersama dengan kuasa Tuhan, dan kau jadi sembuh. Kuatkanlah hatimu, Tuhan bersama dengan engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu. Kau pegang cawan anggur, dan ini adalah lambang darah Kristus, sebagai tanda bahwa segala kesalahanmu, dosamu sudah dihapuskan, dan kau percaya bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu. Mengucap syukur, mengucap syukur. Mari kita sembah Dia. Iya Tuhan, iya Allah, melalui Yesus Kristus yang sudah mati, dan kami diselamatkan, dan kami disembuhkan, dan rencana indah-Mu dipulihkan dalam hidup kami. Mungkin hidup kami sudah hancur, tapi Engkau tetap mengasihi. Mungkin rencana indah-Mu sudah rusak, lalu Engkau membuat yang baru. Dan hari ini, saat kami sujud di hadapan hadirat-Mu, dan kami menyembah Engkau Tuhan, hati kami tersungkur. Berikan kami hati yang baru, hati yang lembut, hati yang manis, hati yang diberkati, seperti hati-Mu Tuhan. Mengucap syukur, mengucap syukur. Kami sembah, kami sembah. Kurias amal-amal. Kau ada di sini Tuhan. Kau bersama dengan kami. Kami sembah, kami sembah. Siapakah Engkau, siapakah kami, jika Engkau mengasihi kami?
Jamah Roh Kudus, Jamah Roh Kudus, penuhi, berikan kuasa yang baru, berikan sukacita. Kami ajaib, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang ajaib. Dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Jadilah kuat, aku bersamamu, aku menyertai. Angkat suara pribadi, Tuhan, ini doaku pribadi, ini masalahku. Engkau kekuatan. Engkau dengar setiap hati yang bersyukur, Engkau dengar setiap hati yang memohon. Engkau lihat air mata, Kuria Senamalam, Jamah Roh Kudus. Yes. Tuhan bersama. Iya Tuhan. Yes. Jamah Roh Kudus. Berikan kesempatan Allah berbicara, karena Dia mengasihimu. Dia tidak tinggalkan kau sendiri, Dia akan terus bersama dengan kau. Dan Dia menunggu. Katakan, Tuhan, inilah waktumu, inilah waktu pemulihan itu. Katakan, Tuhan, ini saatmu. Iya Tuhan, Kau dengar setiap doa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada perkiraan. Tuhan, Kau buka jalan, Kau memberikan kekuatan, damai sejahtera. Roh Kudus memulihkan dalam nama Yesus. Yes, Jamah Roh Kudus, Jamah Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami sembah, kami sembah. Jangan ada satu pun yang kau lewati. Seperti yang aku berkata, aku tidak akan melepaskan kau sebelum kau memberkati aku. Dalam nama Yesus. Ajaib. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, karena itu adalah yang terbaik. Dan aku percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup. Dengan iman katakan, aku percaya Tuhan, bahwa Engkau sedang melakukannya bagi setiap kami. Yang percaya katakan, dalam nama Yesus Kristus. Dengan iman katakan, jadilah seperti imanmu dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Walaupun kami yang sederhana ini,
tetapi Engkau tidak melihat rupa, Engkau tidak lihat keadaan, tapi Engkau datang kepada hati kami. Kau lihat hati yang sungguh-sungguh, Kau lihat hati yang mengasihi Engkau, Kau lihat hati yang percaya. Jadilah kiranya sebagaimana apa yang Kau kehendaki. Kami percaya itu adalah yang terbaik. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau sudah memperbarui hidup kami, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, dan Roh Kudus bersama dengan kami. Dan kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau, dan kami akan melihat bahwa Engkau terus akan bekerja sampai nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku